kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya kumpul dengan ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi, padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP, teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu, jangan seperti ini. Nah, ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Yang dirugikan itu masyarakat saya. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan. Saya mendukung, tapi caranya yang salah. Saya zaman penjajah ini. Jadi warga masih bertahan atau gimana Pak dengan warga masih bertahan, belum ada pembenahan alat rumah tangganya masih di dalam. Saya sudah merasa ya makanya ini apa ya, bikin ramai di sini. Ya kalau bikin ramai ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Dedi itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang seperti otoriter itu. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan cara seperti ini. Bapak sekarang gini, saya hitung, saya bayar. Nah, sekarang ke warung saya aja, Pak. Ya udah gini aja. Saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo, Pak. Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim, Pak. Ya. Udah warungnya nanti dihitung. Solusi, Pak. Per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya. Oke. Ya udah. Oke ya. Clear ya. Seputar Kang Deddy Mulyadi terbaru nih, ada Kades Srijaya Bekasi ya, kritik Kang Deddy Mulyadi bongkar bangunan liar di Tambun tanpa sosialisasi. Pak nih ya, setelah kejadian banjir aja sebenarnya Kang Deddy Mulyadi pengen membereskan ya. Emang pro kontra sih ya, bukan tanpa sosialisasi, sebenarnya itu udah dikasih tahu sama banjir Pak. Jadi untuk kepentingan lebih banyak daripada kepentingan segelintir gitu ya, Kang Deddy Mulyadi itu bukan tidak mau sosialisasi. Lagian kan tanpa izin juga tuh bangun-bangun di situ tanpa izin, tapi pengen diganti rugi lah intinya gitu ya. Sebenarnya pengen diganti rugi. Tenang, Kang Deddy Mulyadi ganti rugi semuanya ya. Kades Srijaya kritik Kang Deddy Mulyadi bongkar bangunan liar di Tambun tanpa sosialisasi. Wede. Terbaru nih ya, Kepala Desa Srijaya di Tambun Utara, tepatnya di Tambun, Kabupaten Bekasi. Chani Hermansyah mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena membongkar bangunan liar di wilayahnya tanpa surat teguran dan sosialisasi, ujarnya. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP. Teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu. Jangan seperti ini. Bukan negara jajahan, kita sudah merdeka, kata Chani, kata kepala desa, berarti kepala desa ini katanya. Selain itu, Chani menyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur otoriter karena membuat gaduh wilayahnya. Disangka otoriter. Kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya kumpul dengan ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi, padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP. Teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu, jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Mau memperbaiki disangkanya otoriter teman-teman ya, bukan otoriter ya. Kang Deddy Mulyadi ini untuk merapihkan ya, untuk kepentingan semua yang korban banjir, jadi dirapihkan
jangan disebut otoriter atau cuman mungkin ya ada Pak Kades ya mungkin tidak terima ya langsung dibongkar gitu ya. Selain itu, Chani menyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur otoriter karena membuat gaduh wilayahnya. Lah, kalau bikin ramai buat apaan? Bikin keruh saja. Cuman Pak Gubernur itu menjalankan perintahnya seperti otoriter. Mentang-mentang dia gubernur, tidak melihat keadaan, ungkap Chani. Namun, Chani mengaku sangat mendukung pembangunan daerah. Hanya saja, cara pembangunan yang dipimpin Kang Deddy Mulyadi dianggap salah. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan, saya mendukung, tapi caranya yang salah, bukan zaman penjajahan ini, imbuh Chani. Sebelumnya diberitakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kusware Kunang memimpin pembongkaran 60 bangunan liar di bantaran kali sepak di Desa Sri Mukti dan Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi di Jawa Barat. Dalam pembongkaran ini, satu alat berat ekskavator dikerahkan untuk meruntuhkan puluhan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran kali sepak. Di lokasi ini, bangunan liar tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal hingga warung oleh warga setempat sejak puluhan tahun lamanya. Mereka mau tak mau harus merelakan bangunan liar tersebut dibongkar ketika satu ekskavator mulai bergerak mendekati deretan bangunan liar. Seorang pedagang sate, pemilik bangunan liar, namanya Wana, mengaku tak mendapat sosialisasi terkait pembongkaran bangunan yang digelar pada hari ini. Ia hanya mengetahui informasi bahwa pembongkaran dilakukan pada 10 April 2025. Tanggal 10 April mau digusur habis lebaran. Yang hari ini nggak tahu, lurah nggak tahu, camat nggak tahu, tahu-tahu hari ini dibongkar, kata Wana ya. Kang Deddy Mulyadi cari Pak Kades Srijaya. Mana tadi yang agak marah sama saya, kata Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mencari keberadaan Kepala Desa Srijaya Chani Hermansyah yang sempat marah karena pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran kali sepak Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada hari Jumat. Mana yang tadi yang agak marah sama saya, Pak Kades, setuju kan? Ujar Kang Deddy Mulyadi di lokasi. Chani yang awalnya mengkritik Deddy Mulyadi sebagai gubernur otoriter karena dinilai tidak mengikuti standar operasional prosedur atau SOP dalam pembongkaran, tiba-tiba menyatakan setuju. Sikapnya berubah dan langsung menyatakan dukungannya terhadap program Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillah. Jadi saya mendukung program Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, tegas Chani. Namun Kang Deddy Mulyadi membantah pernyataan Chani dan menegaskan bahwa pembongkaran bangunan liar ini bukanlah program gubernur, bukan program saya, ujar Kang Deddy Mulyadi. Program Bapak ini ya, program Pak Lurah. Kan yang kebanjiran Bapak, warga Bapak, bukan saya, imbuh Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya diberitakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kusware Kunang memimpin pembongkaran 60 bangunan liar di bantaran kali sepak di Desa Sri Mukti dan Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat. Dalam pembongkaran ini, satu alat berat ekskavator dikerahkan untuk meruntuhkan puluhan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran kali sepak. Di lokasi ini, bangunan liar tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal hingga warung oleh warga setempat sejak puluhan tahun lamanya. Mereka mau tak mau harus merelakan bangunan liar tersebut dibongkar ketika satu ekskavator mulai bergerak mendekati deretan bangunan liar. Seorang pedagang sate pemilik bangunan liar, Bapak Wana, mengaku tak mendapat sosialisasi terkait pembongkaran bangunan yang digelar pada hari ini. Ia hanya mengetahui informasi bahwa pembongkaran dilakukan pada tanggal 10 April 2025. Gitu ya. Tapi kan Pak Lurah Pak Lurah ya, Pak Lurah ini kan dapat jatah ya, dapat jatah lah dari bangunan liar tersebut ya. Akulah Pak, kata Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ini malah ada, nah disebutnya otoriter itu dapat jatah ya dari bangunan liar tersebut ya. Yang otoriter itu siapa ya? Bukan Kang Deddy Mulyadi. Yang otoriter itu yang mendapat jatah, yang mendapat upeti. Ini mah ya menduga-duga aja ya. Jangan-jangan
pejabat publik di sekitar situ ya. Oke, buat semuanya terima kasih yang sudah mampir di KDM Lover Channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.